Bapak Ibu, para Tojin sekalian, serta pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengikuti streaming acara kebaktian umum yang kita laksanakan dikarenakan kondisi wabah COVID-19 yang merupakan pandemi di muka bumi ini pada beberapa saat terakhir, sehingga kita harus melaksanakan secara daring. Terimalah salam siiman dalam agama Konghucu, hanya kebajikan tian berkenan. Waite, tunggu tian. Sancai. Baiklah, acara ini akan kita mulai dengan Ciang Tau oleh Bapak Wense Chandra Kurniawan. Marilah kita ikuti dengan baik dan sepenuh iman. Tojin terkasih, selamat berjumpa, salam dalam kebajikan, Weite Tung Tien. Sia Tien Ceen, puji syukur atas selamat Tien pada kesempatan ini, walau acara kita sangat terbatas, tapi semoga kiranya membawa manfaat yang besar buat kita semua. Karena tentunya Tojin tahu bahwa saat ini negara kita sedang terpapar wabah penyakit COVID-19, bukan saja di negara kita, tapi juga di dunia ini, ya, semuanya mengalami. Nah, Tojin terkasih, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mencoba memberikan ayat-ayat suci. Semoga tentunya ayat-ayat suci ini memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk menjalankan tugas kembali kita dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin coba memberikan satu uraian agama, yaitu di dalam kitab Sabda Suci, jilid 10 ayat yang ke-14. 10 ayat yang ke-14. Nabi Kungce bersabda, pada waktu orang-orang kampung mengadakan upacara mengusir penyakit, beliau selalu mengenakan pakaian kebesaran dan berdiri di atas tangga sebelah timur. Nah, Tojin yang terkasih, sebenarnya apa ayat yang terkandung di dalam sesu ini, di dalam ayat ke-14 ini? Nah, tentunya kita ketahui ayat suci, sabda suci Nabi kita ini yang ada di sesu ini adalah merupakan suatu firman Tuhan, suatu perintah Tuhan, yang mana lebih dari 25 abad yang lalu Nabi kita sudah menyabdakan ayat ini, dan pada saat ini tentunya terjadi di negara kita dan juga dunia terjadi COVID-19. Nah, hal ini kita sebagai manusia harus berhati-hati menjaga diri kita. Kita harus waspada dan selalu mawas agar kita selalu mampu tentunya dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas ini, menjalankan tugas kewajiban kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Kungce ketika memimpin upacara persembahyangan di negeri Lu mengenakan pakaian kebesaran. Nah, karena kita tahu Nabi Kungce pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Kehakiman. Nah, di sini Nabi melaksanakan, memimpin langsung upacara untuk mengusir penyakit bersama rakyat, agar penyakit itu bisa segera hilang, segera sirna, dan rakyat boleh kembali jalankan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Ini tentunya dengan kekuatan rohani dari Nabi kita, yaitu Ce Sengkung Ce, di dalam memimpin upacara tersebut. Kiranya Huang Tian berkenan mengaruniai, mengabulkan apa yang menjadi harapan Nabi kita, sehingga rakyat terbebas dari bencana atau malapetaka tersebut. Tojin yang terkasih, tentunya di dalam kesempatan ini juga bahwa kalau kita lihat kehidupan sekarang, bahwa manusia selalu diliputi oleh keinginan
Karena mengapa? Karena kita tahu itu yang dibekali watak sejati atau sing yang memancarkan sifat-sifat cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan menjadi manusia yang dapat dipercaya. Hal ini kelihatannya sudah semakin menipis. Hal ini sudah semakin tergeser dalam kehidupan manusia. Karena manusia tergoda oleh keinginan, oleh nafsu, sehingga dia nggak mampu menghadapi keinginan-keinginan itu. Dan jadi di sini hendaknya kita sebagai umat agama kunghucu harus berusaha membina diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita belajar membaca kitab-kitab sesu atau suci, kitab suci kita yang ada dalam agama kita. Ya, walau kita masih belum mengerti, nggak apa-apa, kita baca terus, baca terus. Suatu saat nanti kita juga akan menemukan apa makna yang terkandung dalam ayat ini. Atau kita bisa bertanya kepada rohaniwan. Nah, Tojin yang terkasih, jadi sekali lagi di dalam ayat suci ini, kita sebagai umat manusia harus bisa mampu melaksanakan kebajikan di dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian kami kembalikan ke ayat di sini, bahwa kemudian beliau di sini mengenakan pakaian kebesaran dan berdiri di atas tangga sebelah timur. Kita ketahui Tojin terkasih, bahwa di dalam kitab Icing sebelah timur ini adalah berkah, rahmat dari Tien, yang menjadikan medan usaha manusia. Kalau manusia itu dengan tulus, ya dengan ikhlas, dia memohon kepada Kuang Tien dengan penuh iman, maka Kuang Tien akan mengabulkan permintaan tersebut. Nah, jadi kita sekali lagi pantang untuk berputus asa. Kita harus selalu berusaha dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Hasilnya kita berserah kepada firman. Hadir Tojin yang kami kasihi, kemudian juga di dalam agama kita, di dalam agama Konghucu, kita mengenal konsep Tien Tiren, yaitu Tuhan, bumi, dan manusia. Bagaimana kedudukan Tien Tuhan Yang Maha Esa di dalam agama Konghucu? Jadi Tuhan sebagai yang maha tinggi, maha besar, maha segalanya dalam kehidupan ini, yang punya sifat yen, peng, lichen, yang tidak dimiliki oleh manusia, dialah sebagai penguasa alam semesta ini. Nah, kemudian kita sebagai manusia, makhluk yang termulia, makhluk yang tertinggi di muka bumi ini, dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, bagaimana kita sebagai makhluk termulia? Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita harus mengembangkan, kita harus menjalankan, mengamalkan 5 benih kebajikan itu, yang ren, iliche, dan sin. Nah, kalau kita sudah mampu melaksanakan kebajikan itu dengan sebaik-baiknya, kita bukan saja ya, hidup di dunia ini akan memperoleh keselamatan, keberkahan, ketentraman, ya, dan setelah nanti kita pun, ya, Tien akan memberikan tempat yang terbaik bagi kita. Jadi yang paling utama adalah kita melaksanakan, kita berlomba di dalam kebajikan. Karena hanya kebajikan Tuhan berkenan, dan sungguh miliki yang satu itu adalah kebajikan, yang merupakan salam iman di dalam agama kita. Nah, Tojin yang terkasih, kemudian kami pun menghimbau kepada Tojin yang terkasih, bahwa dalam suasana COVID-19 ini, atau mewabahnya COVID-19 ini di negara kita, kami menyampaikan kepada Tojin sekalian, kita sebagai umat beragama, khususnya agama Konghucu, hendaknya kita melaksanakan doa di rumah kita masing-masing, setiap pagi dan sore. Semoga kiranya Tojin dengan doa kita yang tulus, ikhlas, dan penuh iman, semoga kiranya wabah penyakit COVID-19 ini bisa segera berlalu dari negara kita atau dari lingkungan kita. Dan kita kembali semuanya bisa menjalankan tugas, kewajiban hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita mampu mengembangkan dan menjalankan agama kita ini dengan baik. Nah, Tojin terkasih, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara tatap muka atau streaming
kebaktian di dalam agama Konghucu di makin semangat gentar rohani ini. Semoga walau singkat, ya, semoga dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam dalam kebajikan. Weite Tung Tien Sancai. Bapak Ibu, para tojin sekalian, serta pemirsa yang berbahagia, demikianlah telah kita saksikan dan ikuti bersama acara kebaktian umum secara streaming yang kita laksanakan pada hari ini. Berkenan Huang Tien memberkahi para tojin sekalian, keberkahan yang besar, karena Tien senantiasa menyertai yang melaksanakan kebajikan. Terimalah salam siman dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tien berkenan. Weite Tung Tien Sancai. Jangan terbuai oleh dunia ini, hati dan jiwa harus terjaga. Hadapi semua kenyataan ini, selalu ingat pada Tuhan. Dan bila hatimu mendua, niscaya kau akan celaka. Kini benahi diri, watak sejatimu, ingat akan sabda Nabi Konghucu. Dekatkan diri pada Tuhan, cinta kasih untuk sesama, jauhkan diri dari dosa, selalu tekun dan berdoa. Jangan terbuai oleh dunia ini, hati dan jiwa harus terjaga. Hadapi semua kenyataan ini, selalu ingat pada Tuhan. Dan bila hatimu mendua, niscaya